Warga terdampak bencana membutuhkan solusi atas bencananya, bukan diusir dari tempat tercintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Alexander Iskandar Sadli dari SMA Don Bosco 2 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya menjadi tim proposisi atau tim afirmasi atau tim pro dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sebelum saya masuk ke ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk membidas beberapa definisi yang terdapat pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana merupakan daerah yang rentan ataupun seringkali terjadi bencana. Dalam konteks ini bencana alam. Contohnya apa? Contohnya daerah pesisir pantai, wilayah di dekat hutan gambut, pegunungan rawan longsor, ataupun pegunungan berapi. Dan juga definisi yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi adalah aksi pencegahan, penanggulangan, dan juga penanganan bencana alam. Dalam konteks ini bisa dilaksanakan di sebelum, di saat, dan juga sesudah bencana alam itu terjadi. Lalu adanya relokasi. Relokasi merupakan pemindahan masyarakat terdampak ke tempat yang dianggap lebih aman. Dan setup ataupun posisi saya pada saat ini saya rasa sudah cukup jelas. Saya akan merekomendasikan dan juga mendukung negara untuk melakukan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Dengan beban pembuktian saya, yaitu membuktikan mitigasi lebih baik daripada relokasi. Izinkan saya untuk masuk ke argumentasi saya, yaitu negara-negara sepatutnya melakukan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Karena apa? Karena relokasi memiliki beban finansial bagi pemerintah dan juga masyarakat. Karena apa? Pemerintah diwajibkan untuk memberikan lahan atau melakukan pembebasan lahan untuk melakukan relokasi tersebut. Dan juga bagi korban bencana membutuhkan biaya juga untuk memindahkan barang bawaan mereka. Serta tak hanya itu, ada juga beban sosial, yaitu mereka harus mencari mata pencarian baru di wilayah yang baru, serta harus melakukan adaptasi sosial, yaitu kepada lingkungan yang baru, kepada orang-orang yang baru, dan juga tentunya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kepada mata pencarian yang baru ataupun kepada alih profesi. Bisa saja seperti itu. Dan juga beban finansial ini nampaknya akan memiliki efek domino kepada sosial tersebut. Beban ekonomi ini akan memiliki efek domino kepada efek sosial, di mana nantinya mereka harus ada kemungkinan gesekan-gesekan sosial terkait dengan pekerjaan dan juga bagaimana mereka di lingkungan yang baru. Serta masuk ke ranah argumentasi yang kedua, bahwa mitigasi bencana khususnya pada era modern atau era digital sekarang nampaknya sudah semakin dimodernisasi oleh teknologi-teknologi canggih. Teknologi canggih seperti apa? Kita semakin dimungkinkan untuk hidup berdampingan dengan potensi-potensi bencana alam. Seperti apa? Contohnya seperti dengan early warning system ataupun alarm atau notifikasi yang memungkinkan kita mendapati peringatan dini terkait terjadinya bencana, yang nantinya kita dapat mempersiapkan diri untuk dapat melakukan evakuasi yang dini, di mana kita dapat mengukur bagaimana kita menyikapi bencana tersebut. Dan hal ini merupakan bentuk dari mitigasi. Karena apa? Karena mitigasi tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi fisik dan juga mitigasi edukasi. Hal ini masuk ke justifikasi ataupun studi kasus yang akan saya berikan selanjutnya, di mana jika kita melakukan mitigasi, nantinya kita akan mengeluarkan biaya yang relatif dan biaya yang cukup signifikan lebih rendah daripada relokasi. Kenapa seperti itu? Karena infrastruktur serta biaya yang diperlukan akan lebih sedikit, di mana kita bisa menyiapkan early warning system saja dan juga infrastruktur untuk melakukan evakuasi dan juga penanggulangan bencana tersebut. Dan hal ini dapat kita lakukan dengan lebih murah. Dan apakah hal ini lebih benar? Jelas lebih benar. Mitigasi membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit daripada relokasi. Serta status quo-nya yang perlu kita sadari Dewan Juri yang terhormat, bahwa bencana di setiap negara ada banyak dan tidak mungkin setiap bencana tersebut harus direlokasi. Tidak mungkin kita mengeluarkan merogoh kocek yang sebanyak-banyaknya hanya untuk merelokasi bencana-bencana alam yang berada di berbagai macam tempat. Maka dari itu akan lebih baik untuk kita menyelesaikannya case by case, menggunakan mitigasi bencana yang dioptimalisasikan berdasarkan daerah rawan bencananya masing-masing. Maka dari itu urgensi dari
mitigasi bencana yang sangat tinggi ini karena apa? Karena banyak sekali daerah rawan bencana yang tersebar di seluruh dunia ini, yang tentunya ada di berbagai macam negara. Tidak hanya di Indonesia kita tercinta, namun misalnya di Asia ada Jepang, ada Meksiko, di Amerika sana, dan banyak sekali negara-negara di Indonesia, di dunia ini yang membutuhkan mitigasi bencana, bukan relokasi. Maka dari itu saya sebagai tim pemerintah, tim pro, tim afirmasi pada kesempatan kali ini akan mengajukan regulasi di mana negara akan memprioritaskan mitigasi bencana yang sudah saya sebutkan dalam dua bentuk. Yang pertama fisik dan yang kedua edukasi. Yang pertama secara fisik kita harusnya dapat menyiapkan infrastruktur mitigasi bencana seperti apa? Tanggul misalnya, ataupun jalur evakuasi yang memadai dan juga moda evakuasi yang memadai. Tak hanya itu, kita juga dapat membuat tempat berlindung sementara. Hal ini akan merogoh kocek yang lebih rendah daripada relokasi. Dan juga edukasi gimana kita bisa mengedukasi para masyarakat yang ada di sana untuk dapat cara berlindung, lalu barang-barang apa yang harusnya diprioritaskan, dan juga kita bisa mengedukasi mulai dari ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, lalu masuk ke dalam keluarga-keluarga yang nantinya akan terdampak langsung. Dan dengan adanya mitigasi fisik dan edukasi ini, nanti kita bisa berhidup berdampingan dengan potensi bencana, di mana hal ini dapat kita tanggulangi bersama-sama. Maka dari itu sekali lagi saya Alexander Iskandar berdiri sebagai tim afirmasi mendukung penuh mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, di mana Dewan ini percaya bahwa di daerah rawan bencana negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi itu sendiri. Karena saya percaya relokasi membutuhkan biaya yang banyak dan juga dampak yang begitu besar, dan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui mitigasi bencana. Bangga menjadi proposisi, saya di sini mendukung penuh dan juga mengusulkan bahwa mitigasi bencana perlu dilakukan secara spesifik setiap dari bencana alamnya. Sekian dari saya, terima kasih Dewan Juri yang terhormat.